Nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. إلى حضرة النبي والنبي سر النبي وأسره وذريته أجمع ما نوى به شيخنا خصوصا يلا لأوليائك من المشرق والمغرب بنصيان سلطان الأولياء شيخ عبد القادر جيلاني وسيسمن المدينة شيخ محمد راشد بن عبد الله خاتم بيان البنجري ومربي روحنا شيخنا زين عبد الغني خصوصا يا الله الرحمن kita ini kita datang kita dangsan kita anak kita, laki kita, bini kita yang telah mendahului kita bil khusus para pahlawan, para syuhada yang telah wafat membela bangsa kita, kita kirimkan Fatihah kepada mereka dari Sabang sampai Merauke. Allahumma al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الحمد لله الذي خص نفسه بالدوام ومن علينا بنعمة الإيمان والإسلام وخلق من نوره نور حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلق آدم بألفي أم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وبارك وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا ذكرنا وبركاتنا ومولانا محمد الأمين بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عمل يتصور بصورة الأعمال الدنيا ويسر له سنية من أعمال الآخرة وكم من عمل يتصور بصورة الأعمال الآخرة ثم يسر من أعمال الدنيا بسوء النية Al-Qamma qadar Rasul sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita bersama-sama kembali dikumpulkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bermajlis ilmu di tempat ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah taala mencurahkan rahmat dengan kita sabaratan dosa kesalahan kita mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Husnul khatimah, mudahan kita hidup beriman, mati beriman, sempurna iman, masuk surga dengan Rasulullah khairil anam. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan kita berataan calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal yang kita kerjakan bergantung benar dengan niat. Berharganya setiap amal yang kita kerjakan apabila kita niati. Bila amal kita gawe tanpa niat, lucung. Amal baru berharga setelah disertakan niat. Niat adalah menentukan apakah suatu amal itu diterima Allah atau kada niat. Berapa banyak orang menggawi gawian dunia tapi niatnya baik jadi pahala akhirat.
dan tidak sedikit orang menggawi gawian akhirat tapi dengan niat nang kada baik, maka tidak ada nilai di sisi Allah. Apalagi kada berniat Allah. Nah, lalu nangaran niat ini adalah penentuan amal. Tidak bakalan amal kita diterima mengkada dan niat. Berniat juga salah meletakkan niat pun ada diterima juga. Ya. Misalnya kita sembahyang. Sembahyang itu kan ada ketentuan tadi niatnya. Ujar Imam Syafi'i yang dinamakan dengan niat, an-niyatu muqtarinan bil fi'li. Niat itu adalah beriringan dengan gawian. Kada boleh tadahulu niat hanya gawian atau gawian hanya niat. Boleh berdahulu niat kepada niat puasa tertentu. Nah, niat tadi yang kita kerjakan di dalam sembahyang ini harus muqtarinan bil fi'li, seiring dengan perbuatan. Andai kita kada berniat misalnya atau lepas tadi meletakkan niat, maka kita ada nilai di dalam ibadah kita. Saking berharganya niatnya itu tadi. Saking hebatnya niat sampai Rasulullah bersabda, an-niyatu khairun min amalihi. Niat itu lebih berharga daripada gawiannya. Niat itu lebih dahsyat daripada gawian. Niat itu yang dipandang oleh Allah dan yang tahu niat itu cuma pian dan Allah Ta'ala. Orang kadang nentangnya. Nah, karena niat ini tadi pertama dipandang oleh Allah Ta'ala, maka kita bagus karena niat tadi. Bila niat yang bagus, Allah Ta'ala akan memberi nilai dengan kita. Tapi bilanya kita niat kada baik, maka pun walaupun amal akhirat, maka tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Misalnya kita sembahyang tadi. Sembahyang bacaannya bagus dah. Mulai pertama Alhamdulillah kita baca. Dalam sembahyang tuh kita baca doa iftitah tadi, kita baca tadi akan Fatihah, Quran, di situ ada istighfar, ada tasbih, ada salawat. Namun kita tadi misalnya meletakkan niatnya kada pas nih, misalnya aja tuh. Ulun guru hendak menyampati imam sudah hendak rokok, jadi lu belaju-laju bergesak-gesak. Boleh kalau berniat berdahulu, kada boleh. Makanya salah satu dari kesenangan syaitan supaya pian tergesa-gesa menyasahkan rakaat. Pian harus tenang walaupun pian tadudi, bila tadudi kayaknya kita tambah sarakaat. Tapi jangan bergesak-gesakan mulai situ buka sing lajuan pas tadang sar. Karena kawan pulang, kawan rabah pulang. Kawan rabah karena kawan rabah pulang nang dibuka karena imam rabah. Jadi di nang sekong rame benda maghrib tadi pada daun sarang begini. Nah, akibat tadi tergesa-gesa. Ya ada waktu itu ada orang buka pas tasipak ambil tuh nah. Ya kan sengaja juga ya nang rabah tuh. Malacongnya. Ada kegampangan ambal nih kan pakai rupanya ada nang becungol sedikit yang menyasar hendak menyampati rakaat nih imam hendak rokok dah lam yalid wa lam yulad dengan lam yulad itu bukan ini sing lajuan nah tersifat lalu rabah nang lain dia lucut menawarkan gelembung montong nih batal lah guru ulun menawarkan
amun suaranya kada tak keluar kada sah anak kada apa terusakan ulun tahan guru kada tak keluar suara tapi kalau angin diburit sedikit tetap datang ya nah walaupun tadi bapaknya di atas tertutup di bawah terbuka jadi kada wajib tadi jadi syaitan tuh hendak benar bila pintu tergesa-gesa santai aja santai masuk seperti biasa dan kita mengangkat takbirnya bagus-bagus ini kada hendak tertinggal mulai wahara lawang tuh mengangkat takbir deh Allah langsung berjalan jalan karena matnya berdiri betul kalau bahasa Banjar berdiri cagat cagat takkan lo berdiri itu hanya takbir amun belum cagat jangan dia apa itu lah cagat takkan adalah pahamai kalau binin lah maksudnya ini sembahyang nah bila sudah berdiri cagat ya nah sangit kucing kalau kucing menyambung itu dengar cagat alhasil paham maksudnya lah sembahyang ini nang niat nang membujurakan niat dahulu jangan tergesa-gesa niat yang niat nang luhur itu ditulungi Allah contoh kita kan anak merdeka ini lama sebentar sudah negara kita hari ini kan hari kemerdekaan kan tadi Pak Haji Ahmad datang dari IKN lah Sunan orang merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita nang keberapa Sunan? Nah, kada ingat Sunan. Nang ke-79 tahun. Kita merdeka hanya 79 tahun. Kita dijajah lawas benar buntungan. Belanda aja menjajah kita 350 tahun kalau sejarah kayak itu pantangan. Belanda itu pergi dari kita Indonesia bukan karena kita pertolongan Tuhan. Rahmat Allah, Jepang datang. Jepang halus-halus orangnya tapi harat-harat senjatanya. Jepang datang, Belanda buka. Saking lajunya buka, tak tinggal nangkanya. Maka ada nangka Belanda. Itu ada saat bawa bulik ini. Nah, lalu ada nangka Belanda sisanya. Berapa lama? Nah, lalu Jepang ini menguasai ngeri ya. 3,5 tahun Jepang itu menguasai. Pian bayangkan nih pian sebuah kampung nang dijajah tuh hasil benih pian diangkut, gumbili diambil luran, anak bila bungas diangkutnya. Di bawahnya, ayo pian bayangkan di hadapan seorang anak kita di apa orang kayak apa? Menjajah tuh menyiksa pang sadis banget arti dijajah. Makanya bila bini itu pamayan tuh sedang menjajah lakinya. Untung lakinya nih kada melawan, bukan kada wani sidin tutulian. Jadi beruntung jajah. Makanya disayangi laki jangan dimamai. Karena sih sudah penelitian banyak laki berdahulu mati pada bini diteliti sekalinya kerancakan dimamai nang bini lah. Jadi jangan bilanya laki umur panjang nah itu disayangi bini itu. Lalu 3,5 tahun menjajah. Ngeri benar zaman Jepang dah. Sampai berapa banyak kita nukar baju aja kada kawan. Bahari kadut tapung diulah baju. Tulisannya tepung tergu, adalah cap segitiga. Ada orang malam pertama kawin siup biniannya. Pas membuka tapi laki bertulisan di situ, pas di situnya 50 kilo bacaannya. Siup. Majis ini 50 kilo kan aku menyandang kan.
Ini misalkan ya tulisan buat tepung terigu tuh. Do kadut tepung tuh syarat benar sudah. Nah ngalih kalau tajaran mati, maka anak behira pula. Anak behira. Selamanya bejejeretan gitu. Tuhuk memacul, tuntung, limut sudah. Kalau wasana macul pada hendak ini niat. Karena niat Allah Ta'ala kasih pulang perjuangan doa para ulama kita. Sampai ulama-ulama kita yang dipimpin oleh Hasim Asy'ari itu Masya Allah berdoa non Tuhan. Sampai sin ucap bong tumo saya ucap bertakbirlah kepada Allah. Andai aku ini jasina kadang kenal dengan kalimat itu ya apa untuk membangkitkan semangat para pemuda Indonesia supaya wani melawan penjajah. Kalimatnya cuma dua, merdeka atau mati. Doa dipanjatkan, ikhtiar dijalankan, Allah Maha Besar. Belanda yang diusir tadi lapor lawan bangsa lain. Lalu bersekutunya Jerman, Amerika. Jadilah tentara sekutu. Tentara sekutu sama-sama bersatu hendak mengeluarkan Jepang dari Indonesia. Kayak apa caranya? Nah, lalu pertama kali bom nuklir itu diterjunkan. Pertama kali bom nuklir itu dilepaskan di daerah Nagasaki. Tepatnya 6 Agustus 45. Tekung. Dalam penelitian yang kayak drum aja. Berapa nang wafat? Oh, banyak banget. 179.000 wafat seketika. 3 hari berikutnya 9 Agustus turun pulang, boom, di Hiroshima. Tahu kalau je sana pada anjir sedikit, sama pada ada tahu di mana ya. Cuman kisahnya kayak dekung. Jumlah yang mati Jepang itu 249.000 beserta dengan bala tentaranya. Habis bingung. Ujar sekutu bila kamu kada menarik tentara kamu di Indonesia, kami bom pulang. Apa aput bagiannya bukahan. Ya nang tak tinggal tali itu, tali Jepang. Bukahan. Habis, nah disitulah 16 Agustus kumpul. Sebuah rumah pegangsaan Timur Jakarta Timur nomor 56. Seorang rumah tadi nang sidin berikan wakafkan untuk proklamator Soekarno Hatta diulah. Nah makanya ada kalau proklamasi itu becurit saking lacunya sidin gugupnya maulah proklamasi kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dengan cara seksama dan tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1045 tertanda Sunan Soekarno Hatta. Merdeka kita. Ada mungkin kita kawal melawan begini. Orang kena kenal awak. Kita halus. Orang makanan roti, kita makanan gumbili waktu itu. Orang pakai meriam, pakai pistol, kita bambu runcing. Allah merdekakan. Kita nih pas zaman piani zaman nikmat bontot. Zaman kita nih zaman nikmat. Zaman nikmat. Nih umur 60 tuh pastinya masa merdeka lahir. Kita nih masa merdeka sudah lahir rata-rata. Tidak pernah mengenal penjajahan. Kita nih nyaman banget berbagai macam nikmat dikasih Allah. Karena Allah sayang dengan keinginan luhur para pejuang kita, maka Allah bantu. Nah, yang dibantu Tuhan tuh
dibantu Allah Ta'ala. Makanya ada kalimat di Undang-Undang 45 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan yang luhur kami menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu kan rahmat Tuhan. Maka jadilah kita bangsa yang merdeka dan nyaman sekarang dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tinggal lagi kita mengisi tadi kemerdekaan ini dengan amal ibadah. Pin kada kegempangan ulun mendengar nang kisah tenang kayak di Palestina Allah. Sambahyang dan sanak wae di atas rumah nih berbunyi tiung 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 bunyi rudal, bunyi bom yang hendak diledakkan, bunyi senjata sudahnya berapa banyak yang mati tadi. Kuitan ditimbak di hadapan seorang, anak ditimbak di pangkuan seorang, bini direbut dari tangan seorang, ada yang diperkosa di hadapan seorang anak. Ayo, tapi orang yang mati-mati itu mati syahid. Mati syahid mereka. Kenapa? Karena membela akan tanah air. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu sebahagian dari iman tadi. Lalu kita kembali ke niat nih. Pian sembahyang misalnya lah berniat. Tadi ada orang batakon guru aja. Orang ini habis sembahyang guru ayat terus. Bolehlah guru ulun beda di rumah itu supaya bini ulun dapat jamaah pahala ulun menjadi imam pulang. Sebenarnya sembahyang itu berulang kali bukan satu hal, maka boleh malah afdal. Ini sembahyang zuhur misalnya di masjid kita nih lah, orangnya jauh-jauh kan, makanya lu pernah sama nang jauh-jauh setengah jam hanya rekaman. Sedangkan sembahyang di awal waktu ini afdal tak? Dipikir itu kayak itu. Maka boleh si imam sembahyang sendiri dulu. Untuk apa? Untuk tadi mendapatkan sembahyang di awal waktu. Karena nyari jamaah dapat pulangnya, maka dianggaplah tadinya bahasa kita menyempurnakan lagi akan sembahyangnya dengan jamaah. Sama kita tentang jamaah nih. Boleh kita ke rumah, kalinya bini tadi hendak minta haknya. Kan kawalah membantu ulun jamaah sembahyang. Boleh. Jamaah pulang sendiri di rumah. Nah, makanya bilanya laki membawa jamaah pian jangan sampai koler. Karena jamaah itu pasti diterima Allah. Ini ada juga bibinian dibawa laki sembahyang tak ada yakin. Ding kita sembahyang jamaah aja laki. Jangan bini kita masing-masing gina kada yakin lawan nikah. Jangan laki apa kada yakin kada potongan jadi imam kamu tuh jahat. Semalam haji kamu sembahyang subuh 3 rakaat. Jangan laki baik lebihan kalau pada kurang ya belahan. Lalu sembahyang. Nah sembahyang itu membantu tuh menyempurnakan karena jamaah. Pian sembahyang jamaah ini salah satu sembahyang yang paling tadi. Kalau bahasa kita asal jangan menggawi dan membatalkan, itu pasti diterima Allah. Yang paling banyak pahalanya ini juga. Walaupun cuma berdua jamaah itu ada mutlak banyak. Tapi makin banyak orangnya makin banyak pahalanya. Karena jamaah itu dikalikan kelipatan jamaah. Misalnya kan sembahyang maghrib. Nah dikali tadi 27. Nah 27 derajat. Pahalanya tuh. Malah madurang batakon. Guru derajat itu seapa garang? Allah. Harganya 1 derajat itu mengalahkan dunia dengan segala isinya. Itu 1 derajat. Makanya sembahyang pian 1 rakaat, makanya ada yang bilang 2 rakaat sembahyang sebelum subuh,
itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Karena itu satu derajat saja kalah dunia dengan segala isinya. Dunia ini dalam pandangan Allah itu apa ya? Kayak sampah tuh. Coba jebian bila ada orang mengumpulkan sampah tuh berbanyak-banyak, maka itu dalam pandangan sidin. Dalam pandangan sidin, dunia itu bagaikan sampah. Andai baharaga jatuhan walaupun sahalar nyamuk kada kuberi makani orang kafir. Tapi karena kada baharaga ambil hanya sidin. Yang bayangkanlah kenikmatan dunia ini dengan segala isinya itu satu rahmatnya. Kenikmatannya, dia membaca salawat satu kali dapat 10 rahmat dari Allah. Man salla alayya wahida sallallahu alaihi asra, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali ujar Rasulullah, maka dia mendapatkan akan rahmat Allah 10 rahmat. Satu rahmat itu hanya mengalahkan satu rahmatnya. Itu sama dengan dunia dengan segala isinya. Itu satu rahmat. Pian bayangkan 10 rahmat itu harapnya kayak apa? Harapnya salawat telah. Lalu ada orang bertakun, mana guru syaratnya salawat lewat istighfar. Istighfar kan minta ampun dengan Allah. Kalau salawat, ya Allah. Pian bila membaca salawat malah dapat 3. Barang siapa membaca salawat 1 kali maka diampuni 10 dosa, diangkat 10 derajat. Allah Ta'ala tadi kasih 10 pahala pula. Kalau baca istighfar, kita dapat ampunan dosanya. Mana harapnya istighfar lewat salawat? Ya harap salawat. Kenapa harap salawat? Coba lihat. Allah Ta'ala aja bersalawat dengan Rasulullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Salawat itu jerguru ke ini. Salawat itu sebenarnya kembali kepada diri kita juga, buntung kita kemana-mana. Salawat itu kayak cahaya. Cahaya nang pian pantulkan tadi anggap pian membawa lampu. Pian becaramin. Nah, makin banyak salawatnya, makin ganal watt lampunya, makin bercahaya awak pian. Kan lampu itu ada yang 5 watt, berarti ada yang 5 kali membaca, ada yang 10 watt, ada yang 100 watt loh, berarti ada yang 200 watt. Wah itu bayangkan nyaratnya. Pian bercaramin, salawat itu cahaya memancarkan akan cahaya ke diri kita masing-masing. Makin banyak baca salawat, pian makin terang, makin terang, makin terang, makin dekat dengan Rasulullah. Jadi orang yang membaca salawat itu sebenarnya adalah orang yang menyayangi dirinya seorang. Karena salawat itu tabulik ke diri kita juga. Rasulullah ini adalah sumber cahaya, sumber nur. Yang nama ulah kita melihat kenapa mata kita ini kadang melihat, tapi namun kadang percaya pajahi lampu nah melihat lapian gelap, pian di kamar pajah lampu mendadak nah uciak banyak bangun pajah banyak dicari panglilin seorang moyak ini tadi lilin di geranjang situ. Rupanya hanya salah hahar. Ngaran salah hahar ngarannya. Nang laki ini ranai juga. Nang bilang ini meminang duit lilin kan lain kan.
hendak mamas dia kan dicuculnya. Ayo ya kita kabelian lah. Hanya pajak satu mat kita paniknya minta ampun. Pajak satu mat saja hanya. Nah ketika ada cahaya hanya mata ini berfungsi. Jadi mata ini melihat karena ada cahaya. Jadi nama ulah mata melihat karena ada nur cahaya tadi. Cahaya ini menolong kita, makanya sumber cahaya Rasulullah. Lalu disuruhlah kita banyak-banyak membaca salawat dengan Rasulullah. Nah, lalu niatnya pula. Bila niat bujur tadi pian bujurakan niat teh. Apabila guru mengandak niat yang bagus. Mengandak niat yang baik adalah di ketika memulai pekerjaan. Jika orang berwudu pas di dahi, pas membasuh bagian muha, sengaja aku berwudu fardu atas kau karena Allah Ta'ala kan gitu lah. Pas mandaknya tuh kada harapan menanai, sengaja aku berwudu fardu atas karena hanya diangkat nah tuh jersidin kada masuk di niat. Pada hulu niat pada gawian. Jadi beriringan takdidahi sengaja aku. Nah sama kita Allah. Nah waktu Allah tuh memasang niat di hati itu. Allah sengaja aku sembahyang fardu maghrib. Hanya ada orang satu mat Allahu Akbar. Imam lah Syekh Nawawi itu Imam Nawawi itu sidinna ini memadahkan bahwasanya ada sebahagian ulama itu nang memadahkan niat itu cuma satu alif 2 harakat, makanya laju Allahu Akbar ya cuma sengaja kau sembahyang fardu maghrib dan 3 rakaatnya nang menghadap kiblat pengikut imam itu setelah bar. Tapi ada Imam Rifai Nasirin memadahkan boleh jarak antara Allah dengan Akbarnya itu 7 alif 14 harakat. Hanya ada nang lawas Sidin itu supir ambulan. Nah ketika sidin itu memasang niat, nah niat itu di hati dipasangkan, jangan sebelum pasang niat. Makanya orang hendak nikah berniat dulu aja, pangono sengaja aku melaksanakan akad nikah karena Allah. Bila ke masjid sengaja aku hendak pergi ke masjid karena Allah. Apabila berniat di Muhara Lawang, nah di Muhara Lawang itu memasang niat, pas hendak melangkah teman. Jarurang kada boleh gure memasang niat di Muhara Lawang afdal. Nang kada boleh itu memasang salawat. Jadi pasang niat tanyar turun atau afdalnya hanya langkah pian telah bernilai. Pian amunnya kita nih bunai mengharap pahala di atas sajadah kada banyak pahala kita. Karena kita bukan ahli sujud. Jadi apa amalan-amalan yang pian sehari pian niatakan. Sengaja aku guring karena Allah Ta'ala. Nah, guring kita tuh ibadah. Nah, tidur kita bismikallahumma bismika amat. Nah, bismikallahumma ahya bismika amat. Kita hendak guring. Berapa lama kita guring itu ibadah aja. Karena pian niatakan. Bangun guring berpahala pula, duduk dulu setiap bangun guring berdoa dulu, tak bangunlah duduk
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, itu doa bangun guring. Coba artinya kalimatnya tuh pian ngeri-ngeri jadi kita. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Ahyana ba'dama amatana, yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami. Kita tuh mati asalnya. Guringnya itu kawannya mati. Jadi kita sebelum dimatikan Allah dilatih mati hari-hari dan latihan mati itu. Bayangkan hari-hari 5 jam, 6 jam, 7 jam guring. Nah, guring itu latihan kematian kita. Sampai ya? Oh, sampai. Nah, karena guring latihan kematian, maka kita tampilannya dulu, kita nak guringan pun. Kita sambung karena insya Allah pulanglah. Udah panjang umur, mudah-mudahan Allah membujurakan niat kita. Allah Ta'ala menolong dalam amal ibadah kita. Allah Ta'ala menyertakan ikhlas di dalam perbuatan kita. Allah Ta'ala memandang segala perbuatan kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Dan kita selamat dunia, selamat akhirat dengan haknya Rasulullah. Al-Fatihah. Amin amin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina zuhrana wa barakatina wa maulana Muhammad al-amin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna tawbatan nasuha qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-ulatan ba'da al-maut. Allahumma habib alaina fi syagharat al-maut wa najata min an-nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. أشهد